Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki ibadah kemitraan. Tuhan melawat kita saat ini dalam persekutuan yang benar dan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Amin. Pada saat ini, kami semua sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebutkan lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Engkau menyebut kami sahabat dan Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah benar dari Bapa-Ku." kami bersyukur sebab Engkau membuka hatimu kepada kami. Dalam minggu kemitraan ini, kita dipanggil bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk berjalan bersama sebagai sahabat Kristus. Tolong kami hidup dalam kasih dan kebersamaan. Sebagai sahabat Kristus, kita saling menguatkan, saling mendengar, dan setia dalam pelayanan. Kami mau menjadi sahabat bagi sesama, seperti Kristus telah mati menjadi sahabat kami. Mari kita memuliakan Tuhan dalam kemitraan yang sejati, sebab kita selalu di dalam kasih Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi saksi kemahakuasaan-Mu. Kami hidup dalam satu nama, yaitu dalam penebusan Anakmu Yesus Kristus. Oleh karena darah Kristus, kami menjadi satu daging dan satu darah di dalam iman yang benar dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, biarlah kami hidup sebagai mitra sesama kami, dan biarlah oleh karena kesatuan iman dalam diri kami menjadikan kami umat yang mencerminkan kasih
Yesus yang nyata. Dan oleh karena Roh Kudus, kami menjadi gereja yang hidup dalam persekutuan yang benar, seperti tubuh Kristus. Berikanlah hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami betapa perlunya kami hidup dalam persekutuan dan kemitraan di dalam gereja, sehingga kami dapat menerapkan nilai persaudaraan yang rukun dan bersama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab gereja. Terpujilah dan termulialah Engkau ya Tuhan, melalui Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamatan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 249 ayat pertama dan ayat yang kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas asa, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kami menghadap Tuhan dengan segala kehendak kami, untuk mengaku kelemahan dan dosa kita. Ya Tuhan, kami datang bersujud ke hadapan-Mu. Kami sungguh menyadari kekurangan dan dosa yang telah memenuhi hidup kami, sehingga kami tidak layak di hadapan-Mu. Berikanlah kami belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, umat-Mu yang berdosa. Tuhan kasihani kami, umat-Mu yang berdosa. Layaklah bagi kami yang telah diselamatkan, kami hadir sebagai orang-orang yang mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Keselamatan dalam iman, dalam hidup juga kami hadir berbagi keindahan persekutuan dan berkat yang kami juga miliki. Namun kehadiran dan kekurangan masih ada dalam pikiran kami. Kami juga terkadang tidak siap untuk memberi waktu bagi orang lain. Bahkan kami sering hanya melihat kekurangan pada orang lain
tanpa sigap dalam membantu dan berbagi kepada mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa. Tuhan, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa. Berkat yang Engkau berikan pada kami telah hidup bersama, tetapi seringkali kami terjatuh dalam kesombongan. Justru kami sering angkuh terhadap apa yang kami miliki. Kami semua mengaku adalah bagian daripada tubuh Kristus, tapi dalam pelayanan kami sering tercerai-berai. Ada banyak perseteruan yang melukai hati. Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberi kami kekuatan dalam memikul persekutuan yang benar. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa. Tuhan, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa. Ya Tuhan, jika Engkau merasa setimpal dengan perbuatan kami, kami akan binasa sebab dosa masih menguasai kami. Ya Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu kepada kami yang lemah ini. Sungguh tidak layak bagi kami datang ke hadapan-Mu, sebab hidup kami kotor dan curang. Jika bukan karena kasih dan makna, sia-sialah hidup kami. Ya Tuhan, lingkupilah kami dengan sayap-Mu, agar kami berharga oleh karena kasih setia-Mu. Tuhan, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa. Tuhan, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa. Dengarkan dan percayalah kebenaran yaitu tentang pengampunan dosa. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oleh karena darah Yesus, dosa kita telah dihapuskan. Mari kita bersukacita dan bernyanyi melalui minum jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber bapakku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Yesus, oh darah Tuhanku, sumber bermaksudku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari kita mengucapkan iman kita sesuai dengan penganggap iman yang diterapkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke dalam acara khusus menyaksikan video mengenai pimpinan Sinode KPS. Horasma Hubatta Haganupan Nasiam Haganupan Kuria GKPS IJBP Nasiam Marianan Sadarion Minggu Kemitraan Dobatta IGKPS Parhite Minggu Kemitraan Ipabotoh Kondo Hubatta Pasal Parsaninaon Ibagas Kristus Parsaninaon Parhite Haganup Mitra Apahasoman Dikundo maay gabi pangorang matandakon hajong-jongan pakon hasil soronta bani bagi kerja pelayanan na ihorja kita pakon Haganup Mitra. Aladiay ipagol pada usehidap pasal nahado tomon hasil sirontak makobas kon horja pakon nasukan tanalegan atap perusuhan ope hita tumang bani pangidangion ito atongan ni kuliatay. Sonaka kuma hasil sironta makobas kon horja pelayanan pakon gue mitra na adong itah gabi si pangikut doka sahita anak loma berperan aktif Halani ang isurug magareja ay maakulan ni Kristus na manggolo pakon gabi gareja na marbuha tarida mao mahasil siron tariak mahorja pakon hasong manaligan agepe akulat taong gugo tunaw maningon to tapos sa uyong Haganupan paguri ni akulat taon bani na matlapoy bagi ni kerja pelayanan lambong sada pe paguri ni akulat taon marhotya dumuhu bani rasul sendiri maningon tetap doria pakon paguri ni akulat tanaliga. Subtema GKPS tahun 2026 paingat berbubanta bahasa gabe gereja na Matoras membobay kuliah gabe akulan ni Kristus na manggolo maningon jenges do urat ni hayu aseboy ia berbuat na jenges ang gubaseda do urat ni marpakokon do ay bani buat dalam jenges jana boy do hinuron ni ay tubuh berbolah-bolahan itu atongan ni Alaniay ni kuminitraan pagumuskon semangatna ase pabuibon mitra lahoriat manorja bani pelayanan nagawin na taridangan ni namun pabuwas ni kay bagas kapur sayaw ay maakulan ni Kristus na mangkul. Marhite ng kemitraan ipagol pa do kumahita ase pataridah kon kemitraan on kubani paguri ni kuliah di KPS marhite pelayanan di sektor kuliah resort
distrik pakon sa GKPS. Tantangan bantanuan on selaku warga GKPS Aima, marhite dalam mimbueni na ikoran ekosektoral pakon na mangidah na talayanan ikuria di tahorja na administratif lokasi. HP ibagas asa daun ta ibagas Kristus gabi akuan ni Kristus na manggulong. Nagalupan horja pelayanan pakon asa daun ay makatarindakan ni nariap terbaru pakon makoras ibagas Kristus. Kalanyay, yojur hanami mahagalut kuriyain si mangmenigogoh prosi pikiranta laho mangidah aganos pelayanan anjahat sirsir marsiruban ibagas kami langion markasoman teruh niyo. Kalanyay, marsirupan mahita magpargogohi kuriya nagalik na marsitaronon pakon na mga pagpangulupiyong nagbata. Kasi riyak mahita manramat kung kamitraon agi ibagas na marsikuda na magkuriya margi KPS pakon mitrata na Indonesia pakon luar negeri. Marhite kemitraan na ibangon kita pakon nasonan Kristus da Jerman, Australia, Asia, Amerika pakon gue mitra na Indonesia. Lambing tadi na mapungon pagwa GKPS ke gereja na manggul. Sadang dia berbuat hitungan-hitungan di dunia. Selamat bermitra mahubat kagalupan Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Oras. Minggu kemitraan adalah minggu persekutuan dalam perbedaan. Namun biarlah kiranya setiap perbedaan yang ada di antara kita menjadi kekayaan bagi kita bersama, saling melengkapi dan saling menutupi dalam berbagai perubahan dalam kehidupan kita bersama. Dan dalam kebersamaan kita, kiranya gambar Allah terpancar dari kehidupan kita bersama. Ada banyak golongan, ada banyak agama, ras, dan berbagai dinding-dinding yang memisahkan kita. Seringkali kita masuk dalam kelompokan, baik dalam hal ekonomi dan pendidikan, menjadi jurang pemisah. Akankah kita menemukan perbedaan ini menjadi pemisah bagi kita dan mewariskannya bagi generasi kita? Bukankah seiring berjalannya waktu, dunia dan kehidupan sosial kita juga memiliki siklus? Kiranya kesadaran ini mengingatkan kita bahwa bumi ini sekalipun adalah milik kita bersama. Setiap kelebihan adalah cara Tuhan mendidik warna berbeda dan saling memberi keindahan satu dengan yang lainnya. Biarlah juga setiap apa yang beroleh kita naik dari Tuhan kembali untuk kemuliaan Tuhan juga. Layaknya para nabi ada banyak talenta yang diberikan Tuhan, tapi semuanya adalah cara Tuhan memperkaya umatnya. Jemaat yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk, juga para pelayan yang saling memberi diri untuk kemuliaan Tuhan juga. Ini semua bersama-sama dengan belajar dan melayani Tuhan. Dan raihlah kebersamaan dengan mengamalkan bahwa kita bagian dari tubuh Kristus. Banyak gereja dengan berbagai bentuk dan liturgi, juga banyak diantaranya beda bahasa dan tata kelola. Namun, semuanya adalah milik Kristus. Kita bagaikan perahu di atas ombak yang besar. Kita saling menjaga satu dengan yang lainnya untuk meraih keindahan di seberang lautan. Dan kita sama-sama dipernikahkan di dalam Kristus. Hendaklah dalam persekutuan di dalam Kristus, kita saling memberi diri satu dengan yang lainnya untuk menunjukkan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu adalah bentuk dan wujud bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan kitalah orang-orang pilihan untuk
menyertakan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, Allah semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kau boleh persatukan kami jemaat Tuhan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat waktu yang boleh kami rasakan juga pada saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, berbagi lepas berbagi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur buat ibadah yang boleh berjalan sampai saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang boleh campur tangan, dan sehingga sampai akhir ibadah ini kami yakin Tuhan juga yang tetap campur tangan di dalam ibadah, sehingga kami boleh memberkati melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir beribadah pada saat ini. Tuhan tak boleh memberkati setiap pribadi lepas pribadi, berikan kekuatan kesehatan, apapun yang menjadi permasalahan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan yang boleh menopang kami, sehingga kami Tuhan boleh melalui di dalam Engkau ya Bapa. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami boleh merayakan Minggu Kemitraan. Biar Tuhan melalui momen kemitraan ini kami boleh bergandengan tangan, bersatu hati untuk selalu bersama-sama melayani Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, melalui kemitraan ini kami boleh terus bersatu padu untuk memajukan pelayanan kami di dalam tubuh Kristus di gereja kami di KPS Pontianak. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tidak berdamai dengan orang lain, mustahil kemitraan itu boleh terjadi. Oleh karena itu berikan kami kasih setia daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan di antara kami, sehingga kami Tuhan boleh saling bermitra, saling mendukung, bergandengan tangan di dalam melakukan pelayanan di dalam gereja kami. Kami juga Tuhan berdoa buat mitra-mitra GKPS yang ada di luar GKPS, biar Tuhan selalu memberkati, memberikan kemitraan yang selalu di dalam Tuhan, sehingga apapun yang akan dilakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan boleh tercapai dengan baik ya Bapa. Inilah kerinduan kami melalui minggu kemitraan yang boleh kami rayakan pada hari ini. Biarlah Tuhan kemitraan itu boleh berjalan, bisa terus secara kontinu kami rasakan di dalam pelayanan kami di gereja kami di KPS Pontianak, bahkan di luar gereja di KPS Pontianak. Allah dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini buat seluruh program-program jemaat yang sudah ditetapkan dalam tahun ini. Kami akan percaya Bapak, Tuhan yang boleh campur tangan setiap program yang kami rencanakan, sehingga boleh dilaksanakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan Tuhan kami kesehatan, supaya semua program itu bisa dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini buat seluruh seksi-seksi yang ada di jemaat Tuhan, Kau memberkati setiap pengurus, bahkan seluruh anggotanya, sehingga pelayanan juga boleh terlaksana dengan baik. Semua program-program seksi yang sudah ditetapkan boleh dijalankan dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa pada jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam mengalami kondisi sakit. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu ya Bapak. Kami akan percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau boleh jamah mereka, sehingga kesembuhan boleh terjadi atas mereka ya Bapak. Engkau memberikan pengharapan kepada mereka, berkati setiap usaha yang boleh mereka lakukan, berkati setiap perawatan medis, berkati setiap obat dan makanan yang mereka konsumsi. Biar Tuhan itu boleh memberikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini mengalami sakit dan dalam kelemahan tubuh. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan di jemaat KPS Pontianak, mulai dari pimpinan sinode
bahkan seluruh pendeta, full-timer, vikaris. Kami percaya Tuhan boleh memberkati setiap pelayan Tuhan, berikan kekuatan, sehingga mereka tetap boleh setia di dalam Engkau, dalam memberitakan firman Tuhan di seluruh dunia ini ya Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini kepada pimpinan majelis jemaat yang ada di gereja ini, Tuhan boleh memberkati juga, berikan kesehatan, memberikan kekuatan, bahkan kesehatan di dalam membawa pelayanan gereja kami, supaya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami akan percaya Bapa, Tuhan boleh membawa Indonesia menjadi negara yang maju, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu Tuhan boleh berkati setiap pemimpin yang ada di negara kami, sehingga mereka boleh memimpin takut akan Tuhan, dan mereka boleh memimpin Indonesia ini untuk masyarakat dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bahkan kami juga berdoa untuk daerah kami Kota Pontianak, Tuhan boleh berkati supaya kami boleh tetap berdiam, berikan kedamaian di kota kami, supaya kami boleh tetap berdiam di sini untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita kembali bernyanyi melalui minggu Jumat nomor 257 ayat pertama dan ayat yang kedua. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Buat jemaat kita Pontianak edisi 3 Mei 2026.
pimpinan dan seluruh majelis Jumat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kegiatan yang sudah terlaksana yang pertama ibadah Minggu tanggal 26 April 2026. Sesi yang pertama dihadiri 25 orang, sesi yang kedua dihadiri 108 orang. Ibadah sekolah Minggu dan remaja dihadiri 34 orang. Ibadah penghiburan Senin 27 April dihadiri 58 orang. Sermon majelis dihadiri 22 orang. Ibadah pertemuan sektor hari Jumat, sektor 1 dihadiri 38 orang, sektor 2 46 orang, sektor 3 35 orang. Kegiatan yang akan dilaksanakan satu minggu ke depan. Yang pertama, sermon majelis dan jam doa dilaksanakan hari Selasa, masuk pukul 19 bertempat di gedung Serbaguna. Latihan pelayan persiapan ibadah Minggu di sesi yang pertama dan kedua dilaksanakan hari Kamis mulai pukul 18 WIB bertempat di gedung gereja. PA seksi 6 dilaksanakan hari Kamis masuk pukul 17 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Pertemuan sektor hari Jumat, sektor 1 bertempat di rumah keluarga Bapak Jaya Harian Jainang Burung Barat dengan alamat Jalan M. Yamin Gang Usaha Maju Jalur 2 nomor 2A. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Bapak Rudolf Urban Inang Samas Magdalena Burung Sudalagi dengan alamat Komplek Kopri Gang Prasetya 5 nomor F56. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Bapak Kadamanik Inang Samas Rani Boru Saragi dengan alamat Jalan 28 Oktober Gang Karakter Des. Ibadah Minggu tanggal 10 Mei dengan Goran Minggu Rogate. Ibadah pertama masuk pukul 7.30 menggunakan bahasa Indonesia. Sesi yang kedua masuk pukul 10 WIB menggunakan bahasa Simalungun. Kebaktian sekolah Minggu bertempat di gedung Serbaguna masuk pukul 10 WIB. Model kebaktian bahasa Indonesia. Pemberitahuan atau petugas yang pertama, pada hari ini Minggu 3 Mei 2026, Seksi Namangkoso GKPS Pontianak mengadakan bazar makanan setelah selesai ibadah sesi yang kedua dalam rangka pencarian dana untuk kegiatan retreat Seksi Namangkoso tahun 2026. Yang kedua, pada hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2026 kita akan mengadakan penggalangan SAB KPS untuk dana Agus Reis, yaitu melalui kantong yang keempat. Pelaksanaan program pertemuan 4 Jumat Tangan akan kita mulai laksanakan pada Rabu tanggal 13 Mei 2026. Untuk waktu dan tempat akan ditentukan oleh masing-masing siswa yang maju tangannya. Dan apabila tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 13 Mei, bisa dijadwalkan kembali oleh siswa yang bersangkutan. Warta keuangan, persembahan ibadah Partonggoan Pangapokon, jumlah persembahan Rp877.000, jumlah persembahan ibadah Minggu sesi pertama Rp523.000, ibadah sesi kedua jumlah persembahan Rp3.322.000, persembahan ibadah sekolah Minggu remaja Rp545.000, persembahan pertemuan sektor 1 total Rp313.000, sektor 2 Rp338.000, sektor 3 Rp267.000. Telah diterima persembahan bulanan. Yang
pertama dari keluarga Bapak Situa Julian Purba Inang Berusia untuk bulan ini Rp300.000. Dari keluarga Bapak Dio Sitoku Inang Berusinaga Rp300.000. Dari keluarga Bapak Pendeta Jack Andre Sarang Inang Berusitoku untuk ini Rp100.000. Dari keluarga Bapak Arnold Girsang Inang Berutubi ini Rp200.000. Sudah diterima keperluan dari Rimans Esaluki Sitompul untuk Mei 2026 Rp200.000. Telah diterima bakal liur atau ucapan syukur dari keluarga Nyonya Idramani Inang Situa Valeria Borusaragi sebesar 5 gram emas dengan alokasi untuk kas jemaat 4 gram emas, untuk pendeta Jack Andre Saragi Rp1 juta, untuk pendeta Detri Tika Purba Rp1 juta, untuk majelis Rp100.000, untuk seksi bapak Rp100.000, untuk seksi inang Rp100.000, untuk seksi nama poso Rp100.000, untuk seksi sekolah minggu Rp100.000. Terkhusus untuk ini pemerintah untuk menambahkan penjelasan bahwa Inang Situa Valeria Borusaragi pada hari ini akan menerima emeritus Hasituani, sehingga sebagai bentuk program kita kepada Situa yang telah emeritus, kita memberikan 5 gram emas. Tapi Inang tersebut mengembalikan 5 gram emas itu dalam bentuk ucapan syukur ke gereja kita sebanyak 5 gram dengan alokasi yang kami bacakan seperti tadi, sehingga nanti dalam keuangan kita saldo emas, tabungan emas kita menjadi 6 gram yang seharusnya minggu lalu itu 7 gram. Dan kita juga sebagai bentuk pengganti pengeluaran cenderamata atau tanda-tanda kasih kita akan mengeluarkan dalam bentuk lain yang akan nanti diserahkan pada ibadah sesi yang kedua. Jadi mengapa ada pengeluaran dan BDU emas itu adalah dari tanda-tanda yang masih tua yang sudah terus. Berikutnya sudah diterima gagal liur dari keluarga Bapak Arnold Girsang Inang Berutubi untuk Bapak Pendeta Jack Andre Saragi dan Bapak Pendeta Detri Tika Purba masing-masing Rp150.000. Dari MN untuk Pendeta Detri Tika Purba Rp200.000. Sudah diterima janji iman tahun 2026 dari keluarga Bapak Tua Kalohu Inang Purba Rp21.000. Dari keluarga Bapak Situa Dinar Pansaragi Inang Girsang Rp30.000. Dari keluarga Bapak Situa Julian Purba Inang Berusia, keluarga Bapak Situa Kito Girsang Inang Borulingga, keluarga Bapak Situa Ahmad Damani Purba, keluarga Sama Situs Girsang Inang Boruta Barat, keluarga Bapak Jaya Hariaja Inang Boruta Barat masing-masing Rp100.000. Dari keluarga Bapak Pendeta Jack Andre Saragi Inang Borusitoku Rp120.000. Dari keluarga Bapak Dio Sitoku Inang Borusinaga Rp150.000. Dari keluarga Bapak Situa dan Sahman Damani Inang Buru Halohu Rp200.000. Dari keluarga Bapak Situa Yuda Purba Inang Buru Saragi Rp300.000. Dari keluarga Bapak Sultan Damani Inang Buru Halohu Rp1 juta. Dari keluarga Bapak K. Yanifat Inang Situa Roni Buru Saragi Rp2 juta. Telah diterima iuran diakoni tahun 2026 dari keluarga Bapak Dio Sitoku Inang Borusinaga Rp50.000. Dari keluarga Bapak Pendeta Jack Andre Saragi Inang Borusitoku Rp240.000. Dari keluarga Nyonya M Saragi Inang Borupurba Rp250.000. Saldo per 25 April 2026 sebanyak Rp32.329.402. Penerimaan minggu ini Rp4.356.000.
Pengeluaran minggu ini 8.913.596 rupiah. Untuk item terakhir wewenang ada penarikan tabungan 1 gram emas yang tadi kami bacakan ting-ting bagal biru dengan sebuah hileria bahwa yang dimasukkan ke dalam kas jemaat dari 5 gram akan diserahkan ke kas jemaat 4 gram, sehingga ada 1 gram yang kami konversi menjadi bagal biru yang akan disampaikan kepada Bapak Pendeta dan seksi-seksi yang ada di GKPS Pontianak. Sehingga saldo per 2 Mei 2026 tabungan emas yang seharusnya 7 gram menjadi 6 gram 0571 dengan nilai Rp6.454.423. Dana tunai yang ada di jemaat, di kas jemaat yang dipegang oleh bendahara sebanyak Rp21.317.383. Laporan keuangan janji iman tahun 2026 saldo per 2 Mei 2026 sebanyak Rp42.345.000. Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Inang Nova Yanti Bolong, Inang Bintaryani Yodora Bolingga, Bapak Safri Rodianto Saragi, Lemuel Tensi Benet Damani, dan Bapak Januel Sihalo. Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kesehatan, penyertaan, dan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan setiap jemaat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang tertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas warta yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kegiatan yang akan kami laksanakan, sebagaimana Tuhan telah memberkati kegiatan kami dalam minggu yang lalu. Kami memohon Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap pelayan untuk boleh mempersiapkan diri dan melayani Tuhan dan melayani jemaat dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerelaan, agar pelayanan kami Tuhan menjadi pelayanan yang baik, mendatangkan berkat bagi diri kami dan juga bagi jemaat serta menyenangkan hati. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kerinduan kepada setiap jemaat Tuhan agar dengan penuh sukacita boleh mengikuti setiap kegiatan yang telah kami programkan dalam minggu ini dengan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas setiap persembahan, setiap dana yang boleh kami kumpulkan Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami kumpulkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Apa yang telah kami kumpulkan boleh kami pergunakan untuk memperbesar kerajaan Tuhan dan mendukung pelayanan dalam gereja Tuhan. Kami juga mendoakan setiap jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan, setiap langkah kehidupan mereka boleh Tuhan sertai, Tuhan boleh berkati apa yang menjadi kerinduan dan harapan-harapan mereka. Tuhan yang boleh jawab sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap apa yang menjadi kerinduan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh wujud nyatakan dan Tuhan yang boleh memberikan iman dan pengharapan dalam mereka menanti janji Tuhan. Di atas segala itu kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak selalu menjadi anak-anak Tuhan dan layak menerima berkat-berkat daripada-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusri Purban Sehat,
Kembali kita bernyanyi melalui jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat yang kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita buka dari Keluaran 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 dan membacakan kepada kita demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia hidupku, kuda dan penunggannya diletakkannya dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan masukku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia adalah puji Dia, Ia adalah Bapa, Guru kami. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan inilah kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut terlarang. Saudaranya melindungi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti laut. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhan yang besar Engkau runtuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api di muka yang memakan mereka sebagai tunggul gantung. Karena napas hidupmu segala air naik bertimbun itu, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata Musa, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan memberi bagi jarak. Nafsuku akan melampiaskan kepada mereka, akan kurus berat, tanganku akan menendangkan mereka. Engkau meniup dengan tauanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau, yang nama para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau membuat keajaiban, Engkau menurunkan tangan kanan, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia
Engkau menuntun umat yang telah Kau dengan kebenaran. Engkau membimbingnya ke tempat kebenaran yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun kegetaran menghadapi penduduk tanah Filistin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Salam untuk kita semuanya. Ada dua hal yang sangat penting yang menjadi kata-kata berguna kita pada ibadah. Saat ini yang pertama, ketika di ibadah ini kita dibawa dalam satu firman tentang keindahan. Jadi yang kedua nanti keindahan itu kita kaitkan dengan hidup kita saat ini yaitu hidup bakti. Yang pertama kita bahas, kita pahami, kita lakukan dulu tentang keindahan yang menjadi hidup khusus bagi kita pada saat ini. Ternyata zaman Tuhan, kalau kita perhatikan, kalau kita baca dengan teliti, keindahan itu adalah salah satu hal yang pertama diceritakan di dalam Alkitab. Kita masih ingat ketika kita kejadian, Allah berkata demikian, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja, karena itu aku akan memberikan seorang penolong yang senada dengan dia. Dalam kacamata Allah, manusia itu tidak baik seorang diri. Tidak baik manusia itu seorang diri, mengasingkan diri, mengisolasi diri. Yang baik bagi Allah itu adalah ketika manusia itu bermitra, memiliki teman, memiliki sahabat. Karena itulah Allah yang menciptakan Allah sebagai mitra daripada Adam yang ada pada saat itu. Itulah cerita pertama di dalam Alkitab kita. Bermitra itu adalah tujuan kita, dan bagi Allah bermitra itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Pesannya sangat jelas bahwa manusia itu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang membutuhkan orang lain untuk katakanlah menemani perjalanan hidupnya. Kamu pernah katakanlah untuk video singkat tentang bagaimana kita ternyata membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Di video itu disampaikan ketika manusia itu lahir, manusia itu butuh orang lain. Tidak ada orang yang bisa lahir di dunia tanpa butuh orang lain. Dan ketika nanti manusia mati atau meninggal, manusia itu juga butuh orang lain untuk mengantarkan dia ke tempat. Gereja itu sedikit gambaran, pesannya jelas. Ketika kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita, dan tidak usah kita berbicara hal yang lebih abstrak, yang terlalu tinggi, kita boleh saja di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan yang paling dekat dengan kita. Bagaimana dengan kemitraan kita didorong antara bapak pembina bermitra, dan kemitraan itu sifatnya sederhana, saling respect, saling menghargai. Itu kemitraan supaya bisa berhasil. Tapi ketika ada hubungan yang mungkin menganggap diri lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa, kemitraan itu akan gagal. Karena itu kemitraan itu harus dalam nilai kebersamaan, nilai saling menghargai, nilai saling memberi respect. Tidak terlalu bermitra bahwa atau ina memang perlu disampaikan ini. Bukan selagi seperti itu, ya memang dijaga seperti itu. Tapi kadang-kadang masih terjadi pengabayan kemitraan itu di tengah-tengah keluarga. Masih ada katakanlah di tengah-tengah keluarga kita yang mungkin menganggap pekerjaan itu bukan dari pekerjaan. Jadi kami mau kami menjadi hidup kami. Ambil kita beberapa tahun di situ berlangsung juga untuk diri karena jadi boleh lebih mata contoh boleh lebih dan segala. Ini sudah masalah. Nah, ini seperti orang kita. Jadi di situ masalah saya agar siwa dan suka. Lebih tahu saya juga sedang kerja baru tahu ya itu ada sedikit gambaran ternyata keinginan itu akan sangat sederhana. Bagaimana kita menghargai orang lain yang menjadi
Di tengah jemaat kita juga demikian jemaat Tuhan. Kita bermitra di jemaat kita. Dan membedakan kita hanya sekedar fungsi peran dan tugas kita, tapi dari sisi tanggung jawab kita, semua kita adalah sama di hadapan Tuhan. Ayo mari kita mengatakan dalam yang muslim dan Tuhan bermitra semua. Gereja itu apa? Bukan gedungnya, bukan menaranya, tapi adalah. Jadi kita bermitra sebagai satu orang yang percaya untuk memuji dan memuliakan dan memajukan gereja. Itu yang pertama dalam konteks minggu kenikatan, dan yang kedua dalam konteks minggu kita minggu berkati, bagaimana pada teks ini kita melihat Musa dan bangsa Israel bermitra. Apa yang menjadi kemitra mereka? Mereka bersama-sama bernyanyi kepada Tuhan. Itu yang dimasukkan dalam minggu kita bernyanyilah bagi Tuhan. Dan ajaran bernyanyi ini dialamatkan kepada siapa? Kepada kita semua. Di sini disebutkan pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel. Dan dinyanyian dalam teks ini dinyanyikan secara bersama-sama kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, ada gambaran seperti ini. Dan kita harus memahami itu dengan baik supaya sampai kepada tahap yang demikian. Kalau ada seorang memancing, apa itu? Dia mau memancing. Apa yang dia harapkan? Tentu ikan. Berapa ikan yang dia harapkan? Tentu kalau boleh banyak. Besar atau kecil ikannya kalau boleh besar. Dan seperti itu sudah ikannya besar. Kemudian ikannya juga banyak. Ini membedakan tentang kuantitas dan kualitas. Kita yang hadir pada saat ini kan seperti kapal oleh kan di tengah kapal ini mungkin oleh di sini kapal ini. Kita secara kuantitas pasti banyak di sini. Karena secara kuantitas sudah banyak, maka secara kualitas kita berkata juga menghasilkan suara yang mampu memenuhi ruang gereja kita. Artinya kuantitas sama dengan kualitas. Tapi kalau kita berkata kualitas yang penting, tidak penting kuantitas. Kalau seperti itu, kalau kuantitas yang penting, kalau hanya satu saja yang akan beribadah pada saat, apakah itu bisa membuat kualitas ibadah di saat ini bisa baik? Tentu tidak. Jadi kuantitas dan kualitas itu harus sama-sama. Itu yang terjadi dalam kata ini. Bernyanyi apa itu? Bernyanyi pada orang kuantitas dan akan menghasilkan kualitas yang sangat luar biasa. Dan ada empat, saya sampaikan sederhana saja. Ada yang membuat Musa Israel bernyanyi di sini, dan itu yang menjadi dasar teologis kita juga bernyanyi kata-kata kepada Tuhan. Yang pertama dengan Tuhan, kata-kata itu lahir daripada yang keselamatan Allah. Ini kan nyanyian yang menyanyikan bangsa Israel ketika mereka tak selamat dari kejahatan Firaun. Mereka berinteraksi dalam mereka, mereka selamat berinteraksi dalam itu, dan sebagai rasa ucapan syukur mereka, maka mereka menunggu suatu ucapan syukur itu dengan berkata-kata. Itulah arti atau hal yang paling utama jemaat Tuhan kalau kita diajak untuk berkata-kata. Kata itu sebagai respon atau pengembangan kita akan berbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karena kata itu adalah bernyanyi Tuhan, alamat Tuhan, maka bernyanyi juga harus sungguh-sungguh lahir dari hati, lahir dari kebenaran. Kalau misalnya si Bodoni berkata seperti ini, sebelum kita bernyanyi, mari kita dikatakan persembahan pujian seperti disebutkan dari sektor ini atau dari seksi. Jadi pujian itu adalah persembahan. Jadi kadang-kadang hanya uang yang menjadi persembahan.
gereja ini juga adalah persembahan. Dan dia juga akan adalah persembahan. Dan tentu ketika dijalankan kepada Tuhan harus dalam kesungguhan hati, memberikan yang terbaik. Jadi ketika ada saat untuk bernyanyi, sebenarnya mana kita bernyanyi kira-kira seperti itu dari hati kita, dari pikiran kita, dari katakanlah mulut kita, sebagai tanggapan akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sama-sama membangun persembahan, mandori gereja di rumah, terutama di gedung gereja, itu adalah persembahan kita. Di mana pun kita berada, ketika kita menyanyikan nyanyian atau kata-kata, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa bangsa Israel bernyanyi di SD? Karena mereka mau mengakui kemenangan Allah atas kuasa jahat. Kuasa jahat dalam bercerita dalam Firaun dengan mereka-merekanya yang mau menyerang mereka, yang mau membawa mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah ternyata berkuasa untuk mengalahkan bangsa Firaun dengan menenggelamkan mereka di laut Merah. Berarti dalam nyanyian ada pengakuan akan kemenangan Allah atas kuasa jahat. Saya tertarik poin ini dengan satu buku Haleluya kita yang diciptakan oleh Martin Luther. Intinya pesannya sama. Dia mengakui melalui nyanyian itu Allah itu menang melalui masa jahat. Haleluya 2-3 itu ciptaan Martin Luther pada abad yang ke-15 dalam masa reformasi. Kita tahu Martin Luther dibenci oleh gereja pada saat itu dan dimasukkan ke dalam suatu tempat yang terpencil. Dia berada di sana dan di sana dia bermeditasi. Saya sebenarnya tidak tahu atau belum pernah melihat tempatnya, tapi di Google bisa dilihat. Saat ini di gereja Wittenberg, tempat di mana kata Martin Luther menciptakan itu, tempat di mana dia diucapkan itu ada satu tempat dia berdoa, dia mengucapkan ada satu roh jahat iblis yang akan mengganggu dia. Dan ketika di saat itu ada tinta yang dia menulis, dia melempar tinta ini ke dalam pikiran itu sosok yang mencoba mengganggu dia. Dan tinta yang dia lempar itu sampai sekarang masih ada di gereja Wittenberg. Dan itu sebagai pengingat bahwa Martin Luther mengakui Allah itu berkuasa untuk membantu dia mengalahkan si jahat pada saat itu. Dan kita ketahui karena perjuangan Martin Luther, maka terjadi reformasi yang luar biasa. Karena dia mengakui kemenangan Allah atas kuasa si jahat. Atau dalam bahasa yang lain, liturgio simbolis mana domini halat nomor saya. Bahwa iblis baru tadi mendengarkan nyanyian orang yang percaya, kecuali sangka persetujuan. Kita katakan kalau kita saya sholat, apa saya sholat, ini saya sholat, 5 orang mulia, 4 jadi mudah kita pukul dalam ini. Karena juara kan, jadi kita air ke sini. Ya orang bekerja bagi orang lain. Lama itu sudah lulus naik profesi bolis. Dan itu mana dulunya pada saat ketika kita bernyanyi, ternyata bukan hanya berdoa. Bernyanyi itu dapat membuat ada satu kekuatan bahwa kita bisa menang melawan kekuatan si jahat. Ini yang kedua, yang ketiga. Karena di dalam teks ini memiliki satu fungsi atau peran pengakuan akan keunikan dan kekudusan Allah. Ayat yang ke-11, bangsa Israel berkata bahwa Allah itu memiliki satu sifat yang unik, yaitu Allah itu adalah Allah yang kudus. Atau secara sederhana, ternyata berkata itu juga
berteologi. Manduin itu adalah berteologi. Dan jemaat Tuhan, kalau kita pahami secara katakanlah luas, tidak mesti kita duduk di bangku perkuliahan untuk belajar tentang teologi. Kalau kita pahami saja nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan itu, kita akan ketahui ternyata nyanyian kita itu dengan pengajaran teologi. Pengajaran yang begitu mengajarkan kita tentang apa itu Allah dan bagaimana kehidupan kita. Misalnya saya ambil contoh untuk bisa menceritakan ini. Bernyanyi itu teologi. Karena itulah Tuhan ini yang membedakan kita dengan gereja-gereja denominasi yang lain. Bukan menyatakan mereka salah, tapi ini untuk menjawab pertanyaan. Kenapa di gereja Pentakosta pada saat kita ini nyanyian berbeda dengan nyanyian kita nyanyikan di gereja? Hanya satu jawabannya. Kalau mau melihat teologi gereja, lihatlah ibadah gereja tersebut. Itulah teologi ibadah mereka. GKS tidak. GKS teologianya nyanyiannya adalah ini. Nah, Haleluya 179. Baik jumpa tahu Allah ate, auna terbuatnya kita itu teologi. Bahwa kita adalah orang yang terbuat, orang yang berusaha mencari Tuhan. Tetapi dalam ayat yang berikutnya itu disampaikan bahwa Tuhan ternyata yang telah mencari kita. Tidak membutuhkan balas kasihan itu dan Tuhan berikan belas kasihan itu. Bagaimana caranya? Termasuk dari ayat yang kedua. Di sini disampaikan bahwa Yesus itu menjadi perantara dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya mendamaikan kita dengan Allah? Melalui Daudi memberi pardonnya. Darah yang tercurah untuk membuat perdamaian itu. Sebenarnya kan kalau berbeda atau siapa yang berdoa di sini, doanya hanya itu saja. Terus yang Yesus juga berkata menyusul Daudi. Itu bisa kita pahami sebenarnya. Itu bisa kita hayati sebenarnya. Berapa katanya? Jadi ada ajaran sederhana di sini. Kalau kita bernyanyi, berkata itu berteologi. Karena itu untuk bisa sampai ke sana, hayatilah lagu-lagu yang kita nyanyikan itu. Pahamilah lagu-lagu yang kita nyanyikan itu. Kasih ulang dua sehat, kan? Kita keluarkan tapi tidak kita paham. Kalau kita sampai ke habis itu, jemaat Tuhan, kata itu sudah luar biasa. Dan terakhir, kata itu memuatkan harapan dalam hubungan Allah. Ternyata kalau kita lihat sejarah, berarti berkata ini kan masa ketika bangsa Israel masih keluar dari Mesir. Mereka sudah berkata di sana. Dan bukan hanya di Mesir, keluar dari Mesir. Mereka berkata di padang gurun, mereka juga berkata di bait Allah. Mereka juga berkata bahwa dalam sudah membentuk satu organisasi kata di bait Allah. Dan diteruskan di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang disalibkan juga berkata dan diteruskan dalam sejarah gereja yang mau sampaikan di sana. Ternyata berkata ini memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Karena memang salah satu tujuan berkata Magori mampu menguatkan harapan kita untuk percaya akan hubungan Allah. Yang terakhir, ada satu psikolog yang menyatakan berapa lama ya apa yang terjadi itu bisa bertahan dengan kita. Yang pertama itu 2 jam. Jadi informasi yang kita jalankan itu dalam waktu 2 jam itu akan bisa diterima. Termasuk obat. Ketika dikatakan apa saya yang lewat, saya rasa kita udah lupa. Saya itu sudah lupa. Minggu kemarin, mungkin lupa lagi. Bulan kemarin, lupa lagi. Kenapa? Itu hanya waktu 2 jam bisa diingat. Baik, atau yang lain. Tetapi kalau lebih daripada 2 jam tidak bisa mengingat.
ada 5 lagu, 6 lagu ini, ibadah ini dari 6 lagu itu mungkin lagu Sarbogi dikenal siapa daripada bilang dirasakan. Kenapa yang bicara tadi? Itulah kekuatan daripada tarik atau nyanyian manusia diri manusia di rumah, mujikan Yesus masa-masa sedih di kampung, masa-masa kecil di kampung, masa-masa perjuangan. Itu makanya dengan itu kita bisa merasa kuat. Berangkat dari satu rumah, dari satu gereja, kita bisa berani kecil-kecil. Dan kita sengaja dari ini. Itulah yang disebut dengan kata kata bisa membantu harapan kita dalam dunia Allah. Kita kembali ke rumah, kita dalam kesendirian kita ada satu lagu favorit yang kita supaya kita mendengar itu ternyata itu bisa lebih dewasa dibandingkan orang yang sampai akan baca. Ini masuk dengan harapan dalam dunia Allah. Jadi kalau kita mulai dari awal ini, ada lagi dari ayat keselamatan Allah. Apakah terjadi dalam hidup kita tambahkan dalam hidup kita, dan dalam kata itu kita mengakui apa sama Yesus, kita masih mengaku kuasa jahat itu disebut menghadapi masalah manusia. Kita mengakui berarti itu dunia karena itu mari kita lihat hayati dan bagaimana kita ada usul dunia sangat kuat dalam situ. Dan yang terakhir kata itu ternyata bisa menuntut kita berikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terpujilah namamu, Bapa kami yang baik. Kami belajar dari pengalaman bangsa Israel di dalam kasih. Mereka memberikan tanda respon terhadap Tuhan dengan membuat satu dunia. Mereka berkata, dan di dalam kata itu mereka begitu bersyukur memuliakan nama yang kudus itu. Dan itulah yang menjadi harapan juga dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari ada zaman untuk telah berkarya, bernyanyi untuk Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang bisa kami buat sebagai dasar bagi kami untuk bernyanyi untuk Tuhan. Tapi itu Bapak kami yang baik, ajarkan kami melalui kebenaran firman agar kami bisa tetap berkarya dalam kehidupan kami. Apapun pengalaman-pengalaman hidup yang kami alami, berkata yang adalah panggilan orang yang percaya. Cara khusus Tuhan dalam menunjukkan kami pada saat ini. Kami sama-sama menaikkan partai kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih, terpuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum membuka persembahan, maka kita mendapatkan firman yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 4. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayar nazar kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita memberikan persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala
dalam hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang pemurah, kami berterima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Dengan berkat itulah kami memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan juga melimpahkan berkat kesehatan, sehingga kami dapat bekerja dan melakukan aktivitas kami. Pada saat ini, kami menyisikan berkat itu menjadi bersembah syukur sebagai ungkapan terima kasih kami atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi tebusan atas kesalahan kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang bersyukur, hai Hakim mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bencilah yang jahat dan cintai yang baik, dan dikatakanlah yang dibenci berbaik. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Kandaku bersinar baginya, dimanapun ku berada, mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.